Lanjut Pak Koning, tadi ada dua hal yang saya catat, kantornya didekatkan dan juga isu pemadam kebakaran untuk dibantu diusulkan. Itu Pak. Baik, coba mungkin kami bisa menjawab apa yang dilontarkan dari pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan posko ya, memang ideal semacam itu. Terus terang Pak, kami ini baru ada berkedudukan di kabupaten, markas komando ya. Siap-siapnya ada di beberapa, bahkan di kecamatan, ideal semacam itu. Jadi paling tidak kami berpikir ada di beberapa titik, seperti halnya Ranau Raya, lalu di Pulau Beringin, Sungai Are, dan Sindang Danau itu satu titik. Itu juga daerah rawan itu, relatif rawan, dan juga untuk backup Kecamatan nomor 2, Simpang, Buana Pemaca itu sebenarnya cukup dari kabupaten. Jadi minimal 4 di Buai Pemaca. Tapi sekali lagi, ini karena lagi-lagi ketersediaan anggaran, tapi ini masukan ini Pak. Bahkan saya pernah berpikir paling tidak di Ranau ini ada Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu membackup tugas semestinya diemban oleh Basarnas. Itu penting menurut saya. Jadi mungkin ini PR-nya dengan Pak Kadin Pariwisata juga, kita mengantisipasi kejadian-kejadian tidak diinginkan. Jangan sampai nanti ada korban tenggelam, wisatawan, ya, lalu baru kita kerepotan. Ini sudah dicontohkan di Swiss ini, Sungai Are ya namanya, Sungai Are, repot sedunia. Ini perlu jadi pelajaran berharga bagi kita. Nah, karena Basarnas ini jauh, berkedudukan di Martapura, ya untuk dalam keadaan darurat, kukira dan jadi masalah. BPBD bersinergi dengan unsur yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah posko tadi. Lalu kami ini memang sedang lagi berjuang mencari perhatian, ya, mencari perhatian pemerintah, para pimpinan bahwa permasalahan bencana ini, yang maksud aku ini urusan wajib ini, ya. Apalagi kita sudah disimpulkan bahwa daerah rawan bencana ke selatan ini, ya sedikit banyak ada keberpihakan. Ya. Kami dengan status kelembagaan saja pada saat ini masih setingkat kantor, sehingga di jajaran OPD juga ya pecah dianggap ini kan anak bawang kan. Ya kalau bagi kue itu dikit Pak dapatnya. Tuh. Kira-kira ini gambaran ini ya. Sementara kami ada tugas yang kata saya tadi itu koordinasi ke berbagai pihak OPD. Ini tantangan sebenarnya. Koordinasi itu pada saat terjadi bencana, ya, komando tertinggi ada di BPBD. Bahkan TNI Polri itu tunduk artinya pada saat bencana, itu Pak Kapolsek yang kami pahami. Jadi artinya ya memang harus gagah sebenarnya. Ya, kenapa? Kepala badan itu ex officio sekda. Sekda itu adalah jabatan tertinggi di daerah, macam itu. Jadi sarana prasarana juga memang masih banyak perlu diperjuangkan. Alat berat kami agati, Pak. Ya. Alat berat agati. Untuk minjem punyanya PU. Ya. Itulah andalan kami. Ya, punya PU ini banyak uang makin. Kadang untuk proyek, kadang disewa oleh pemborong pulau, ya Pak Yudi. Jadi tidak standby. Ya ini kami sedang lagi merengek-rengek ini Pak. Ya artinya memang ini sedang lagi diperjuangkan terkait dengan masalah sarana prasarana dan kelengkapan. Lalu terkait dengan kebakaran ini memang banyak katakanlah kalau tingkat survei, tingkat kepuasan ini Pak, hasilnya mungkin paling rendah.
Kebakaran ini sebenarnya ranahnya bukan di kami, ada damkar. Damkar ini bergabung dengan Satpol PP, Dinas Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Jadi sebenarnya ranah ke mereka. Terkait dengan kami itu masalah koordinasi, menggerakkan sumber daya yang ada. Jadi ketika terjadi bencana kebakaran, ya kami turun dalam rangka untuk memastikan mendata korban dan sebagainya untuk bisa menjadi bahan dikoordinasikan dengan dinas sosial atau pihak-pihak lain seperti Perkim, bagaimana untuk langkah-langkah penanganan terhadap korban-korban, termasuk kalau ada korban jiwa ke dinas kesehatan. Jadi fungsi koordinasi. Tapi penanggulangannya bukan di kami, Bapak dan Ibu. Jadi ada di damkar. Dan persoalan masalah kebakaran ini memang rata-rata yang dikeluhkan. Nah, jadi pada saat ini yang kami ketahui, damkar ini juga sedang lagi berupaya untuk tegak berdiri sendiri, sehingga akan diharapkan bisa fokus ngurus ini. Jadi selama ini karena dia mungkin gabung dengan Pol PP tadi, mungkin di situ juga posisinya anak bawang juga mungkin. Jadi mereka juga mau berdiri sendiri, tegak berdiri sendiri, sehingga bisa fokus ke penanganan bencana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua narasumber. Tadi sempat mungkin untuk kami panitia terkait harapannya di agenda FGD ini kehadiran wakil-wakil rakyat kita. Semua anggota Dapil 3 kami undang. 2 orang menyatakan hari ini insya Allah bisa hadir kalau agenda paripurnanya selesai. Tapi karena kita tahu hari ini adalah sidang penting, bersamaan juga Pak Bupati ada di sana juga mengikuti sidang paripurna, sehingga mungkin bapak-bapak kita sedang ada kegiatan di DPRD Oku Selatan. Tetapi biasanya tadi kemarin kami dapat confirm dari Ketum bahwa untuk Pak Windia mencoba nanti melihat. Terus kalau untuk dari Mamanda Suntaman, beliau memang sedang mengikuti sidang paripurna. Jadi kami juga tanpa harus FGD sering berdiskusi, karena kami bilang bahwa jangan sampai Kompas Ranau nanti jadi Dapil 3 gitu untuk menyalurkan masukan-masukan dalam artian yang istilah bercanda.